Pernah nggak kita terlalu sibuk marah, kecewa, membenci, sampai lupa menikmati hidup itu sendiri? Kita menyimpan luka bertahun-tahun, memikirkan orang yang menyakiti kita, mengulang kejadian lama setiap malam. Dan tanpa sadar, yang paling lelah bukan mereka, tapi diri kita sendiri. Padahal, hidup ini cuma sekali. Waktu terus berjalan, usia terus bertambah. Dan seringkali, kita kehilangan banyak momen indah karena hati kita terlalu penuh dengan perang. Maka mungkin, bukan semua hal harus dimenangkan. Ada hal yang justru harus dilepaskan. Ada luka yang tidak perlu dibalas. Ada orang yang tidak perlu dikejar penjelasannya. Karena terkadang, kedamaian lebih penting daripada pembuktian. Hari ini kita akan bicara tentang kenapa berdamai adalah bentuk kekuatan tertinggi dalam hidup. Banyak orang mengira dendam membuat kita kuat. Padahal kenyataannya, dendam membuat hati tidak pernah benar-benar istirahat. Kita tidur dengan pikiran penuh amarah. Bangun pagi dengan hati berat. Melihat hidup orang lain terus. Membandingkan, membenci, menunggu karma. Dan perlahan, kita kehilangan kebahagiaan kita sendiri. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Tapi kita masih terjebak di masa lalu. Inilah kenapa berdamai penting. Berdamai bukan berarti membenarkan apa yang terjadi. Bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita kalah. Tapi karena kita sadar, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan memikul luka yang terus kita buka sendiri. Kadang kita harus berkata, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak menghancurkan masa depanku karenanya. Sebagian luka terbesar datang bukan dari orang asing, tapi dari orang yang pernah kita percaya. Keluarga, sahabat, pasangan, atau bahkan diri sendiri. Ada penyesalan yang terus menghantui. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Aku seharusnya memilih jalan lain. Kalau saja waktu bisa diputar. Tapi hidup tidak berjalan mundur. Dan semakin kita melawan kenyataan, semakin kita tersiksa. Berdamai dengan masa lalu berarti menerima bahwa kita pernah salah, pernah jatuh, pernah gagal, dan itu manusiawi. Tidak semua orang langsung kuat. Tidak semua orang langsung dewasa. Kadang seseorang harus hancur dulu, baru belajar tentang kehidupan. Mungkin dulu kita terlalu naif, terlalu tulus kepada orang yang salah, terlalu percaya, terlalu memaksakan. Tapi jangan terus menghukum diri sendiri. Versi dirimu di masa lalu hanya sedang bertahan dengan pemahaman yang ia punya saat itu. Dan hari ini, kamu sudah belajar. Itu cukup. Ada orang yang hidupnya habis karena terus mengejar validasi. Ingin diakui, ingin dimengerti, ingin dihargai semua orang. Padahal kenyataannya, tidak semua orang akan menyukai kita. Padahal, hidup cuma sekali. Kenapa harus dihabiskan untuk bertengkar dengan hal-hal yang tidak membawa kedamaian? Dan itu tidak apa-apa. Semakin dewasa, kita sadar, ketenangan jauh lebih mahal daripada pengakuan.
Kita tidak harus menjelaskan diri kepada semua orang. Tidak harus membalas semua hinaan. Tidak harus memenangkan semua perdebatan. Karena kadang diam adalah kedewasaan. Banyak konflik sebenarnya bisa selesai kalau ego tidak ikut berbicara. Tapi manusia sering lebih memilih menang daripada tenang. Ini penting. Berdamai bukan berarti membiarkan semua orang menyakiti kita terus-menerus. Kadang bentuk kedamaian terbaik adalah pergi. Menjauh dari lingkungan toksik, melepaskan hubungan yang menghancurkan mental. Berhenti memaksa hubungan yang hanya memberi luka. Karena hati juga perlu dilindungi. Ada orang yang tetap baik, tapi juga tahu cara membuat batas. Lembut bukan berarti lemah. Memaafkan bukan berarti harus kembali dekat. Kita bisa memaafkan tanpa membuka pintu yang sama lagi. Dan itu bukan dendam. Itu bentuk menghargai diri sendiri. Karena hidup modern membuat semua orang terus membandingkan diri. Media sosial membuat kita merasa tertinggal. Melihat hidup orang lain terlihat sempurna. Melihat pencapaian orang lain setiap hari. Akhirnya hati lelah sendiri. Padahal tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar bahagia. Banyak orang tersenyum di depan kamera, tapi menangis saat sendirian. Maka jangan ukur hidupmu dari kehidupan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bunga tidak mekar bersamaan. Matahari dan bulan pun punya waktunya sendiri untuk bersinar. Jadi tenang saja. Hidup bukan perlombaan. Yang paling penting bukan siapa paling cepat, tapi siapa yang tetap damai saat menjalani hidupnya. Kadang musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi suara dalam kepala kita sendiri. Kamu gagal. Kamu kurang. Kamu tidak cukup baik. Dan tanpa sadar, kita menjadi terlalu keras kepada diri sendiri. Cobalah sesekali berbicara lebih lembut kepada dirimu. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan mampu kamu lewati. Itu artinya kamu kuat. Mungkin hidup belum sempurna. Mungkin masih banyak masalah. Tapi tidak apa-apa. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Belajarlah menikmati proses. Menikmati pagi. Menikmati kopi hangat. Menikmati obrolan sederhana. Menikmati udara sore. Karena kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal kecil yang dulu kita abaikan. Pada akhirnya, hidup ini benar-benar singkat. Suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan sadar bahwa banyak hal yang dulu kita pikir sangat penting, ternyata tidak sepenting itu. Mungkin yang paling berarti bukan tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, atau siapa yang paling dipuji. Tapi siapa yang bisa hidup dengan hati yang tenang. Jadi, jika hari ini kamu masih memikul banyak beban, cobalah perlahan melepaskannya. Tidak semua hal harus dibawa sampai tua. Maafkan jika memang perlu dimaafkan. Lepaskan jika memang harus dilepaskan. Istirahat jika memang lelah. Karena hidup cuma satu kali. Dan akan sangat disayangkan jika seluruh hidup habis hanya untuk perang yang tidak pernah memberi kedamaian.
Pilihlah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dengan diri sendiri. Dan mulailah hidup dengan hati yang lebih ringan. Tidak semua hal harus dimenangkan. Kadang, hati hanya perlu ditenangkan. Jika konten seperti ini menemanimu bertumbuh, jangan lupa subscribe dan bagikan ke orang yang sedang belajar mengikhlaskan.